Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K khususnya untuk tenaga kesehatan tahun 2023. Materi yang akan kita bahas nanti adalah tentang kesehatan umum. Jika kita berkaca pada seleksi P3K tahun sebelumnya, pada seleksi kemampuan teknis ini terdiri dari soal-soal kesehatan umum dan soal-soal kesehatan sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi buat semuanya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang kesehatan adalah A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, atau E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini merupakan undang-undang kesehatan yang terbaru ya teman-teman, karena baru disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 11 Juli 2023 dan baru ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 8 Agustus 2023. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi A, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ini sebenarnya juga undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, tetapi undang-undang ini sudah tidak berlaku ya teman-teman, karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, maka undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Namun jika nanti teman-teman mendapatkan soal seperti ini dan ternyata opsi E ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini tidak muncul, teman-teman bisa menjawabnya dengan opsi A, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Karena bisa jadi penyusunan soal seleksi P3K ini sudah disusun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini disahkan. Kemudian kita bahas lagi untuk opsi B, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Ini undang-undang yang mengatur tentang rumah sakit. Kemudian opsi C, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang praktek kebidanan. Dan sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia soal-soal latihan P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah NIP Warrior. Pada platform NIP Warrior ini tersedia banyak formasi ya teman-teman, seperti dokter umum, perawat rampil, perawat ahli, bidan rampil, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, dan yang lainnya. Nah, di sini sebagai contoh kita buka untuk yang formasi perawat ahli. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian 3 paket tryout kemampuan teknis perawat ahli, kemudian 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan PDF materi formasi perawat ahli dan ringkasan materi kesehatan umum. Selain itu juga, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita kembali ke video kita ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam imunisasi dasar adalah A. Hepatitis C campak polio, B. BCG polio DT, C. Hepatitis B polio TD, D. DPT polio IPV, atau E. DPT HIB HPV. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu DPT, polio, dan IPV. Ini merupakan imunisasi dasar yang diberikan pada bayi usia 4 bulan. Berikut ini adalah macam-macam jenis imunisasi dasar. Yang pertama, untuk bayi usia 0 sampai 24 jam mendapatkan imunisasi hepatitis B. Kemudian bayi usia 1 bulan mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Bayi 2 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB1 dan polio 2. Bayi usia 3 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB2 dan polio 3. Kemudian bayi usia 4 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB3, polio 4 dan IPV. Dan bayi usia 9 bulan ini mendapatkan imunisasi campak.
Kemudian di sini untuk imunisasi DT ini adalah jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah pada kelas 1 SD. Kemudian untuk imunisasi TD ini diberikan pada anak kelas 2 dan kelas 5 sekolah dasar. Berikutnya untuk imunisasi HPV ini diberikan pada remaja putri usia sekitar 12 tahun, biasanya diberikan pada anak kelas 5 atau kelas 6 SD. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang kesehatan tingkat kabupaten atau kota, kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu hamil, B. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, C. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, D. Pelayanan kesehatan pada penderita sakit jantung, atau E. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, di sini kecuali ya teman-teman, yaitu pelayanan kesehatan pada penderita sakit jantung. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Untuk SPM ini diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019. Berikut ini adalah jenis pelayanan dasar menurut SPM kota atau kabupaten. Yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, kemudian pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan diabetes mellitus, kemudian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, berikutnya pelayanan kesehatan orang terduga TBC, dan yang terakhir pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh atau HIV. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Peringatan Hari Kesehatan Jantung Sedunia diperingati setiap tanggal A. 29 September, B. 10 Oktober, C. 1 Desember, D. 14 November, atau E. 12 November. Nah, untuk soal seperti ini pada tahun kemarin sempat keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman hafalkan untuk peringatan Hari Kesehatan. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A ya teman-teman, yaitu 20 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Oke, kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi B ini 10 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Kemudian 1 Desember ini Hari AIDS. Kemudian 14 November ini diperingati sebagai Hari Diabetes Mellitus Sedunia. Dan 12 November ini adalah peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Oke, sementara cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi CASN tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.